Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muntamah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Lubuk Sebruk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saya adalah peserta calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Kegiatan di dalam kelas kita ini yang sudah disepakati anak-anak dan nantinya akan dilaksanakan oleh anak-anak sendiri. Ya, paham? Siap, paham. Jadi tuliskan di sini kesepakatan anak-anak yang anak-anak inginkan, ya. Nah, nanti kita tempel di papan tulis. Sudahnya itu akan dilakukan oleh anak-anak sendiri, ya, tanpa ada paksaan. Paham ya, Nak, ya? Ya, paham. Ini diperhatikan. Yang laki-laki warna apa ini? Hijau. Yang perempuan warna tulis kesepakatannya di sini apa yang anak-anak inginkan dan ini akan dilakukan oleh anak-anak sendiri. Bu, ini kalau sama boleh nggak, Bu? Sama, ya usahakan jangan sama. Usahakan jangan sama, ya. Ayo ditulis kesepakatan kelas. Misalnya datang tepat waktu. Terus tidak mengobrol di kelas. Ya, itu namanya kesepakatan kelas. Ya. Nah, boleh silakan ditulis di lembar yang kalian miliki. Sudahnya ditempel di papan tulis. Sudah? Sudah?
disusun nempelnya ya. Kurang gitu. Nempelnya. Ayo, mana yang lain? Ayo, silakan. Ayo yang belum silakan. Sudah ya? Sudah ya? Nah, dari nomor 1, kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak sendiri dan akan dilakukan oleh anak-anak sendiri ya. Kalau sudah disepakati seperti ini, berarti ini tidak akan dilanggar, tidak akan apalagi tidak akan selain tidak dilanggar akan dilakukan ya. Yang pertama, tidak ribut di kelas. Tidak ribut di kelas. Terus pikat tepat waktu. Terus apa ini ya? Jangan buang sampah sembarang. Jangan buang sampah sembarangan. Terus tidak mengobrol sama dengan tidak ribut. Terus apa ini? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus apa lagi nih? Oh, sama yang lain sama. Anak-anak, jadi ada 4 kesepakatan kelas ini sudah kalian sepakati dan Ibu harap ini akan kita lakukan dengan apa? Sudah disepakati dan akan kita lakukan dengan baik. Enak ya? Paham ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Edi Haryanto SPD MSI, yang kami hormati Ibu Muntamah SPDI, yang kami hormati Ibu Maisaroh SPD,
Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Lubuk Seberut. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang merupakan program dari guru calon penggerak yaitu Ibu Mutamah SPD dan Ibu Maisaroh SPD. Salawat beserta salam marilah kita tetap sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai saja acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi apa yang akan kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Muslimah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Kepada Ibu Muslimah SPD kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lubuk Seberut Kepala Sekolah Penggerak Bapak Edi Nurwanto SPD MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD 1 Lubuk Seberut, Ibu calon guru penggerak Ibu Mutamah SPDI, Ibu Siti Maisaroh SPD, calon guru penggerak angkatan 7, dan Ibu Mimi Minarti, guru penggerak angkatan 4, dan semuanya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan kelas 4 SDN 1 Lubuk Seberut untuk mengikuti kegiatan diseminasi positif atau budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan
pelaksanaan ini tidak ada halangan awal sampai akhir. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya mengajak diri saya dan kita semua untuk bersama-sama menyukseskan program sekolah penggerak, terutama dan khususnya di SDN 1 Lubuk Seberut yang notabene adalah sekolah penggerak angkatan 1, dan ini semuanya harus berkolaborasi. Makanya dengan adanya diseminasi adalah penyebaran, ya, penyebarannya. Diseminasi, betul, penyebaran, ya, penyebaran artinya penyebaran informasi dari rekan-rekan yang memang sudah dan sedang mengikuti CGP kepada rekan-rekan semua calon-calon CGP. Mudah-mudahan dengan kerja keras ini, yang pertama adalah tujuan pemerintah untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini segera tercapai. Dan Bapak Ibu, tanpa dukungan dari semua pihak, program ini tidak bisa berjalan. Saya yakin dengan adanya penyebaran, saya sampaikan, saya susah menyampaikan diseminasi. Penyebarannya adalah, kalau budaya itu adalah budi dan daya, Pak Haji Kiai. Jadi budi itu adalah bagaimana kita berbudi ataupun bertingkah laku, daya itu usaha, ya, usaha untuk bertingkah laku positif itu baik, ya. Jadi penyebaran bertingkah laku berupaya untuk positif, artinya seperti itu. Jadi ini bagus dilaksanakan sehingga nanti apa yang menjadi program baik sekolah penggerak melalui program calon guru penggerak ini dapat berjalan. Untuk itu kepada rekan-rekan semua, apalagi ini yang diangkat adalah budaya positif, tentunya apa yang real dilakukan saja. Artinya apa yang dilakukan guru di kelas ini akan menjadi sumber belajar yang sudah ada saja. Silahkan dilaksanakan budaya positif. Memakai pakaian lengkap sesuai dengan jadwal pelajarannya, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ada, melaksanakan program sekolah yang berkesinambungan. Ini yang sebenarnya ingin dilakukan oleh sekolah penggerak, terutama ibu guru calon guru penggerak. Yang sudah ada silahkan dilaksanakan secara kontinu, ya, dan dilaksanakan secara universal. Enggak seperti itu terus. Ada perubahan, ibu calon guru penggerak, ya, mengikuti era dan perkembangan zaman. Zamannya sudah zaman IT. Jadi anak-anak harus mengikuti perkembangan zamannya sesuai. Saya baca sudah, saya pelajari umum apa yang materi hari ini diikuti dan ini bagus. Di situ ada sampel-sampel siswa, ya. Bagaimana itu budaya bisa dilaksanakan dengan konsekuensinya adalah reward dan punishment. Tentu ada reward, ada punishment kalau sampai mau melaksanakan diseminasi budaya positif yang sudah ada, baru bisa berjalan. Tidak ada, kalau tidak ada punishment, ya bagaimana mau meningkatkan mutu? Tidak ada reward, bagaimana? Ya, jadi ada peningkatan daripada sebelum CGP bagi gurunya. Ada action nyata yang lebih positif sesudah CGP. Calon guru penggerak secara saya perhatikan bahwa itu bukan terpisah dari sekolah penggerak. Adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah setelah program
sekolah penggerak nasional. Artinya Bapak Ibu, dengan adanya guru penggerak, sekolah penggerak, kurikulum Merdeka Belajar ini satu rangkaian yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Untuk itu Bapak Ibu, kalau menurut saya Merdeka Belajar ini sudah ada sebenarnya sebelum sekolah kita ini menjadi sekolah penggerak. Anak-anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan dikembangkan oleh guru itu. Jadi media belajarnya bukan hanya mengandalkan buku teks saja. Sampai yang sudah berulang-ulang, Bu Mimin yang sudah lulus guru penggerak, tidak buku teks saja. Dan masih banyak saya perhatikan itu, saya intip sampean masih hanya mengandalkan buku teks saja. Konteksnya Bapak Ibu media belajar. Makanya kalau kepala sekolah sedang PMO itu selalu disampaikan media yang digunakan itu bermacam-macam Bapak Ibu. Dari media, dari internet dan sebagainya digali terus perkembangan itu. Jadi media belajar kalau sampai hanya menggunakan buku teks, tema-tema dan tema, berarti apa yang menjadi harapan dari pemerintah program Merdeka Belajar ini belum terpenuhi. Saya bertahap akan mengikut sertakan guru itu untuk menjadi komite pembelajaran masuk di PMO. Karena itu terus, kalau saya kapasitasnya sebagai kepala sekolah akan mencakup keseluruhan yang akan saya sampaikan, praktek baik, ya, refleksinya bagaimana, itu saya keseluruhan. Bapak Ibu semangat, dan saya tutup. Ada pantun nggak? Boleh pantun ya? Orang siap tadi, tapi nggak siap pantunnya. Minum Presti dikasih madu. Besti-besti, saya cinta padamu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Edi Nurwanto SPD MSI mengucapkan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama dengarkan paparan dari calon guru penggerak angkatan 7 yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Muntamah SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lubuk Sebruk, Sekolah Penggerak Angkatan 1, Ibu Yuniati, Guru Penggerak Angkatan 4 yang sudah lulus dan sudah dapat sertifikat, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang bisa hadir pada kesempatan hari ini, yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti diseminasi budaya positif sebagai implementasi dari aksi nyata modul 1.4 bagi kami guru
calon guru penggerak angkatan 7. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nanti-nantikan sahabatnya kelak di hari kiamat. Ketiga kalinya di sini saya akan memaparkan materi dari diseminasi budaya positif dari modul 1.4 yang pertama, yaitu disiplin positif. Tapi sebelum memulai pemaparan, saya akan berpantun terlebih dahulu. Pantunnya, ke Cirebon berliterasi, dilayani orang berdasi. Maksud kami berdiri di sini, izinkan kami untuk presentasi. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan lanjut ke materinya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dalam kegiatan ini kita akan bermain peran, Bapak Ibu, ya. Perannya sesuai dengan skenario yang ada di sini, yaitu ada dua orang, yang satu sebagai A dan yang satu sebagai B. Jadi yang A mengepalkan salah satu tangan, ya, dan membayangkan yang jelas di dalam kepala ini ada sesuatu, ya. Namanya mengepalkan ada sesuatu, menyimpan sesuatu di dalam kepala ini. Kemudian yang B, tugas yang B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan A, si A, ya. Apa dengan merayu, apa dengan menggelitik, atau dengan marah-marah, atau dengan menggoda, itu tugas B. Bapak Ibu, saya minta dua orang yang berkenan untuk bermain peran ini. Siapa kira-kira? Bu, tolong Bu. Silakan Bu. Bawa apa sesuatu yang berharga kira-kira yang akan kemana? Kita main klik-klik itu ya. Atau dengan susah payah si A membuka tangannya, atau dengan senang hati membuka tangannya. Kira-kira seperti itu. Yang A, bonus itu yang A seperti ini mengepalkan tangan. Bu Ismawati. Berusaha ya, bisa. Yang B berusaha bagaimana dengan segala cara membuka kepala tangan yang A. Bagaimana mempengaruhi Pokoknya dengan segala cara Bu Ismawati itu
timbul pertanyaan untuk kita, ya. Apakah Allah membuka kepalan tangannya tadi? Tidak. Kemudian mengapa Allah tetap menutup kepalan tangannya? Mempertahankan haknya, bukan membuka kepalan tangannya, karena haknya ya dipertahankan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi? Saya tidak berhasil. Yang memegang kendali sebenarnya siapa? Bu Muslimah ya. Nah, dari kegiatan ini kita bisa kenang kegiatan pembelajaran sehari-hari kita, Bapak Ibu, ya. Ilusinya guru mengontrol murid itu cuma ilusi. Pada dasarnya tidak bisa, ya Bapak Ibu. Guru itu yang berstatus guru itu sebenarnya Bu Ismawati, ya. Bu Ismawati, guru itu yang berada di posisi guru itu Bu Ismawati. Muridnya tadi Bu Muslim, ya. Jadi Bu Muslimah tadi tetap, ya, teguh tidak membuka kepalan tangannya. Berarti murid tadi teguh tidak mau. Sudah dibujuk, sudah dirayu sama Bu Ismawati, digeliti, ya, itu murid tetap tidak mau membuka diri, ya, membuka diri untuk berubah, ya, berubah ke hal yang positif tadi, ya. Itu salah. Di sini kita baru tahu, ya, setelah mempelajari materi ini, ya Bapak Ibu. Jadi yang pegang kendali itu yang mengizinkan dirinya sendiri ini bukan orang lain, tapi kita sendiri atau murid sendiri, ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu berdasarkan bujukan positif atau bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid, ya, itu sudah dilakukan oleh guru. Tapi kalau si murid tadi yang mengepalkan tangan tadi tidak mau membuka, ya, tetap, ya, itu tidak, kita sebagai guru tidak bisa memaksa, Bapak Ibu, ya. Ya. Solusinya berarti guru itu dalam membuka kemauan anak itu harus dengan segala cara. Dengan tipu daya boleh, bila perlu dihipnotis juga boleh, ya. Iya. Nah, dari sinilah akan timbul teori tadi, ya, teori kontrol tadi, cara mengontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu kalau kepalan tangan tadi tetap tidak dibuka juga tidak bisa, Bapak Ibu, ya. Ya, sudah dipermalukan, sudah ibaratnya dikritik dengan segala macam. Kalau tangan tadi tetap tidak dibuka, tadi kan tidak dibuka sama sekali, ya Bu, ya. Jadi itu tetap murid tadi berarti berpegang teguh pada prinsipnya sendiri, kita tidak bisa mengubahnya. Ada sebagian kecil murid kita yang seperti itu, ya Bapak Ibu, ya, tetap tidak mau membuka diri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa, ya. Ternyata Bu Ismawati tadi dalam segala upaya tidak bisa, ya, tidak bisa membuka kepalan tangan Bu Muslimah, ya, tetap, ya. Kemudian dari kegiatan yang begitu banyak tadi, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini, ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan
Bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tersebut tentang realitas. Seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada merubah diri dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini apa namanya, tabel ya Bapak Ibu, ini tabelnya. Yang sebelah sini stimulus respon, yang sebelah sana teori kontrol. Ya, yang ini realitas kebutuhan kita itu sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa, ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti itu. Guru maunya semua anak itu sama. Realitasnya semua anak itu memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Realitanya kita berubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti yang berusaha memahami siapa di sini? Guru. Kita yang memahami murid kita. Kalau murid kita tadi, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pandangannya berbeda. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita guru suka melihat anak kita seperti itu ya Bapak Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak sering gak sekolah juga punya tujuan sendiri, ya tujuannya anak, ya. Yang harus kita gali. Berarti kita harus tanya satu-satu murid kita. Bapak Ibu ya. Kalau dipikir-pikir benar, ketika saya mengikuti DKP sekolah penggerak, guru itu diibaratkan dokter yang sakit mana Pak? Kalau ada orang berobat, ya, mendiagnosis. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Seperti tadi, Bu Muslimah tidak mau membuka kepalan tangannya, ya. Walaupun sudah dibujuk, dirayu, digelitik, ya, anak tetap pada kemauannya, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, guru itu, ya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal realitanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk gagal, seorang guru biasa memaksa, ya. Ini bukan Bapak Ibu, sering terjadi, bahkan saya sebagai guru pendidikan agama Islam suka memaksa anak. Kenapa saya paksa? Kalau orang sholat 5 waktu, sholat wajib itu kan ada bacaan Al-Fatihah. Makanya saya paksa anak-anak hafal surat Al-Fatihah. Ya, dibilang maksa, ya mau lupa. Kalau nggak dipaksa, bagaimana mereka bisa sholat seperti itu kan? Tapi seharusnya kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus kalau bacaan sholat disuruh ini yang bikin saya bingung sebagai guru agama Islamnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang, ya.
terjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seperti itu, ya. Jadi yang berhak mengontrol diri kita itu ya kita, bukan orang lain. Nah, ini materi yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Dari teori ini dinyatakan oleh Dian Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Motivasi ini bersifat eksternal. Berarti eksternal itu datang dari mana, Bapak Ibu? Dari luar, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti motivasi ini datang dari orang lain, dari eksternal tadi, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan memotivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa apabila saya melakukannya? Ya. Berarti ketiga motivasi ini datang dari yang ini datangnya dari internal dari diri kita sendiri. Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Ya. Pertanyaannya akan menjadi apa? Ya. Apabila saya melakukan, setelah dimotivasi yang pertama dan kedua tadi, orang akan berpikir, anak akan berpikir dan menimbulkan pikiran yang ketiga yang memotivasi dirinya, datang dari dirinya sendiri. Kemudian ini yang kedua yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pada kegiatan ini kasusnya seperti ini. Ada di sini Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno memberikan saja, teman-teman Iva menertawakan, yang membuat Pak Seno malu luar biasa dan malahan meminta Iva maju ke depan dan berdiri sambil
hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, kita sering melakukan seperti itu, ada atau tidak? Ini cerita ya Bapak Ibu, di kelas kita di ruangan ini tidak ada yang namanya Pak Seno ya. Jadi dari cerita tersebut ini timbullah pertanyaan ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Jika tidak, apa alasan? Mengapa alasannya? Karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, dan semua anak itu anak yang beda. 100 untuk tulis ya. Ini pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Disuruh berdiri sambil pegang hidung tadi hukuman atau konsekuensi? Iya. Hukuman ya Bapak Ibu. Mengapa? Karena dia berdiri. Iya. 100 untuk Bapak Ibu. Ini di sini letaknya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba seperti Pak Seno tadi ya Bapak Ibu ya. Refleks, tidak sengaja menyuruh Iva untuk berdiri sambil memegang hidung. Ya. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya. Sudah kebiasaan seorang guru kalau ngomong right langsung. Lah ya. Ini hukuman ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Tidak dihukum tapi dimarah-marah, itu sama saja. Ya. Kemudian ini konsekuensi. Ini pengertian konsekuensi di sini ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah ada disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini konsekuensi ya. Kalau tidak mengerjakan tugas, apa yang harus dilakukan murid? Itu namanya konsekuensi. Dan sebelumnya sudah disepakati antara guru dan murid. Ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid-murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya. Kemudian ini restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teori Gosen tahun 2004 ya. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus mempermalukan orang lain. Ini teori Gosen tahun 1996 ya. Bapak Ibu, ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Ini yang
kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat keadaan diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik, yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini saya akan minta penjelasan Bapak Ibu. Ini berupa hukuman atau konsekuensi dari kasus ini. Kasus yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" ketika anak murid datang terlambatnya karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu ya, betul. Hukuman 100 ini Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena ngobrol saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi Bapak Ibu ya, karena sudah coret-coret meja jadi disuruh bersihkan. Itu konsekuensinya ya, tanggung jawab ya. Nah, kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi ya. Yang kelima, berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Dari LGCON ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman. Padahal cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut KON, penghargaan sesungguhnya adalah proses belajar itu sendiri. Murid yang belum bisa membaca dan akhirnya bisa, maka akan merasa bangga. Nah, ini masih lanjut ya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menimbulkan rasa iri. Biasanya menimbulkan rasa iri ya. Kemudian merusak hubungan. Kita suka kasih hadiah sama anak-anak yang berprestasi. Ketika kita menyuruh anak yang lain bilang, yang dapat hadiah lo kamu ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu biasa terjadi pada anak-anak yang rusak hubungan anak-anak ya. Kemudian mematikan kreativitas. Anak yang lain mau belajar lesu, paling-paling yang ranking 1 si anu ya, seperti itu ya. Kemudian menurunkan kualitas ya, itu tadi turun ya, karena semangatnya kendor tadi ya. Anak-anak yang lain yang tidak biasa dapat hadiah seperti itu Bapak Ibu ya. Mengurangi ketepatan ya. Kemudian penghargaan menghukum, misalnya dalam sistem ranking tadi ya Bapak Ibu ya. Mereka yang biasanya mendapat ranking 1 lalu mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Anak-anak biasanya malu ya, malu. Anak-anak seperti itu biasanya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya motivasi dari dalam diri, intrinsik ya. Saat seorang anak belajar
bisa membaca saja dia sudah merasa bangga, pamer sama temennya ya Bapak Ibu. Saya sudah bisa baca, seperti itu anak-anak biasanya kayak gitu ya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Seperti tadi sebuah kesepakatan antara murid dan guru. Di kelas itu satu hukuman, satunya konsekuensi, itu biasanya disepakati oleh murid dan guru, namanya keyakinan ke kelas. Mengapa kita perlu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu bedanya peraturan dan keyakinan ya. Seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kemungkinan jawabnya adalah untuk keselamatan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai dari keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan ya. Kita yakin kalau pakai helm itu akan selamat. Kita yakin kalau pakai masker itu akan terhindar dari penyakit. Seperti itu ya. Jadi keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa maupun jenis kelamin ya. Laki-laki atau perempuan kalau di kelas tidak ada bedanya ya. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Karena itu pendapatnya anak merasa dihargai. Terus dia melakukannya dengan senang hati. Nah ini ini adalah contoh membuat keyakinan kelas. Jadi siswa disuruh menuliskan apa yang menjadi keinginannya dan disepakati bersama dan akan dilakukan bersama-sama ya. Menuliskan, siswa gambar yang pertama siswa menuliskan apa yang diinginkan ya. Keyakinan kelas. Kemudian ditempelkan dan kalau kita di kelas biasanya didokumentasikan ya Bapak Ibu ya. Dibuat jadi satu pendapat anak, terus dibuat semacam apa ya, kalau dulu ya semacam undang-undang, semacam apa ya Bapak Ibu ya, yang ditempel di kelas itu. Jadi anak-anak ingat itu pendapat saya, misalnya ini keyakinan kelas tidak datang terlambat misalnya ya, akan membuang sampah pada tempatnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu datang dari kemauan anak-anak sendiri ya. Kemudian dijadikan satu dan itu akan dilakukan oleh anak-anak sendiri. Guru atau anak yang ada di kelas tersebut ya, semuanya harus
yang sudah menjadi komitmen bersama. Dari saya, materi yang saya sampaikan cukup di sini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bu Siti Maisaroh, beserta calon guru penggerak angkatan 7. Monggo Bu. Bapak Ibu, itulah pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Muntanah SPDI kami ucapkan terima kasih dengan paparan yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Berikan aplaus untuk Ibu Muntanah. Terima kasih. Selanjutnya paparan yang berikutnya akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Ibu Siti Maisaroh SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih untuk diksi atas waktunya. Izin Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Dewan Perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih semangat Ibu-ibu. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ini masih ada 3 lagi materi. Apakah kalau masih semangat kita gimana kalau seperti ini biar tambah semangat ya? Iya, kita stretching dulu juga ya. Ini yang bagian dokumentasi yang dia goyang juga.
Terima kasih ibu-ibu hebat semuanya beserta bapak kepala sekolah hebat ya. Maaf di sini izinkan saya berdiri di sini bukan maksud saya untuk menggurui bapak ibu. Saya yakin sekali di sini semuanya bapak guru hebat ya. Tepuk tangan bapak guru hebat. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, sekolah kita ini adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Ya, kita pastinya bisa sampai ke sekolah penggerak ini berkat perjuangan kita semua, terutama sebagai kepala sekolah Bapak Edi Harwanto SPD MSI ya, selaku yang kita nomor satukan di SD Negeri 1 Lubuk Seberut ini. Baiklah, saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Edi Harwanto MSI, izin ya Pak, saya akan menyampaikan ini ilmu sedikit yang kami peroleh dari pendidikan calon guru penggerak. Ini kalau kami tempuh kemarin, Ibu ya, waktunya memakan waktu 1 bulan lebih. Tapi di sini kami sampaikan hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Ya, tadi sudah sekitar 30 menit ya, sudah disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Muntama. Dan selanjutnya saya akan sampaikan ini hanya intinya saja. Sebenarnya Bapak Ibu banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat sekali untuk kita sebagai guru agar kita bisa menjadi guru yang luar biasa, guru yang sesuai zaman. Zamannya sudah zaman era globalisasi ya. Kita harus sebagai guru harus selalu upgrade ya ilmu. Ternyata setelah kami pelajari ini Bu, banyak sekali ternyata kesalahan-kesalahan yang secara tidak sengaja kita lakukan, bahkan itu menjadi kebiasaan dan kita anggap itu sudah benar. Waktu kami melakukan pendidikan kemarin Bapak Ibu ya, Bu Mimin, Winarti, SPD yang insya Allah MPD yang sudah lulus guru penggerak, ini pasti ilmunya luar biasa sudah karena sudah selesai ya. Kalau kami baru sampai modul 1, masih sangat sedikit sekali Ibu ilmu yang sudah kami pelajari. Tapi Ibu Mimin luar biasa sudah 3 modul terselesaikan dan tamat menjadi guru penggerak yang sangat hebat. Tepuk tangan untuk Ibu Mimin. Dan saya memotivasi untuk guru-guru yang lain. Ayo Ibu Septri, Ibu siapa kemarin ada 5 ya. Semoga semuanya lulus. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi izinkan kami menyampaikan hanya sedikit poin-poin saja karena keterbatasan waktu yang akan kami sampaikan. Yang tadi sudah disampaikan Ibu Muntama ada 3 Bu ya. Ada disiplin positif, teori motivasi, ada keyakinan kelas. Nah di situ disiplin positif yang sudah Ibu Muntama sampaikan tadi sesuai dengan pendapat dari Dr. William Glaser, itu ternyata kita ini sebagai guru ilusi kalau kita bisa mengontrol murid. Seperti yang dicontohkan tadi ada Bu Muntama dan Bu Isma maju ke depan, itu contoh realnya. Ternyata genggaman tangan ini ada dalam diri kita sendiri.
disogok, dirapik, dimarah, dicaci, ya itu, ya. Terus ternyata ilusi Bu, ilusi kita itu bisa mengontrol siswa sendiri yang ada. Nah, bagaimana caranya supaya siswa sendiri yang memiliki motivasi, bukan motivasi eksternal tadi seperti ada tadi hukuman, ya, itu sifatnya ternyata hukuman itu adalah motivasi eksternal. Nah, dan ini Bu, mirisnya saya sebagai guru 12 tahun pernah juga melakukan motivasi yang namanya hukuman ini. Dan setelah Bapak Ibu pelajari tadi ternyata itu tidak bisa, ya, tidak bisa mengontrolkan. Bahkan dengan hukuman tadi ternyata anak-anak ini makin melawan. Iya, yang seperti di lapangan Bu, ya, bukan mereka menurut, malah makin melawan. Bahkan parahnya setelah dihukum anak ini menjadi anak pendengar. Seperti maaf, ini pengalaman kita juga sebagai murid, kita pernah jadi murid, ya. Kalau ada guru kita yang galak, yang luar biasa, dikit-dikit hukum, apalagi zaman dulu, mukul itu luar biasa, ya. Bentol-bentol kita, bakar belur kita oleh guru biasa. Apa yang kita rasakan sampai sekarang kita sudah jadi guru? Teringat kan? Dendam kan? Nanti saat ibu ini loh dulu galak setengah mati. Nah itu Bu, ternyata itu cuma akan membekas di hati anak untuk membuat mereka itu berdendam. Ya, itu hukuman. Ternyata ayo Bu, sama-sama sekarang saya juga ini mengingatkan saya, ya. Ya Allah, ternyata jangan deh. Ayo sedikit demi sedikit hukuman ini kita hapus. Pelan-pelan kita latih diri kita. Karena sesuai dengan arti disiplin, ternyata artinya itu Bu, disiplin itu belajar. Jadi ayo kita sama-sama belajar untuk disiplin. Nah, ternyata artinya belajar. Dan saya juga harus masih terus belajar dengan disiplin ini. Setelah kita belajar, nanti kita juga mau ngasih pelajaran ke anak. Ya, kata disiplin, kita mengajari anak untuk disiplin. Disiplin bukan mudah Bu, karena belajar ya, bukan mudah untuk disiplin ini. Perlu kesabaran, telaten, itu ya disiplin ini. Kita saja guru susah ya Bu untuk konsisten ini, untuk konsisten disiplin perlu belajar. Dan disiplin yang bagus itu adalah yang timbulnya dari dalam hati. Kita yakin dulu dengan disiplin kita, apa sih yang akan saya peroleh, gitu kan? Apa sih yang akan saya peroleh kalau saya ingin jadi apa? Saya ingin jadi apa kalau saya disiplin? Jelas kalau guru ini jadi guru yang teladan, benar ya. Ini guru yang diteladani, guru yang bisa memberikan contoh siswa-siswanya dengan kita belajar disiplin. Tapi kata disiplin ini kalau sudah membudaya di tempat kita, ini rasa ketidaknyamanan, ya kan? Disiplin. Kalau udah dengar kata disiplin, aduh, gitu ya rasanya, nggak nyaman gitu. Nah ini padahal disiplin itu adalah belajar, ya, belajar pelan-pelan. Dan tadi ada teori motivasi, ya, tadi ada teori motivasi, ada teori motivasi ini ada 3 tadi, ya. Hukuman, apa tadi Bu, ingat nggak? Hukuman, konsekuensi, apa tadi? Satu lagi, iya. Jadi ada 3 tadi, ya. Restitusi, ya. Dan yang akan kita capai adalah motivasi restitusi, ya. Nah, kalau hukuman sebisa mungkin kita hindari. Terus tingkatan di atasnya tadi konsekuensi. Ini Bu, kalau kita
langsung ke restitusi, abot ya. Naik tangga kan setangga selangkah demi selangkah. Boleh masih menggunakan restitusi sambil konsekuensi sambil kita belajar apa itu restitusi. Jadi konsekuensi tadi yang seperti apa konsekuensi? Iya, kita bikin dulu keyakinan kelas Bu ya. Kita di kelas itu harus bikin kesepakatan dulu. Kalau selama ini saya yakin semua tempat pendidikan dimanapun, baik itu TK, SD, SMP, SMA, semua sudah ada yang namanya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, ini tugas kita. Ayo, yang peraturan tadi yang dibikin ini hanya interim guru. Ini kita rubah, kita ke kelas ya, ajak siswa. Ayo nak, kalian mau seperti apa? Ya, di kelas itu supaya tidak terlambat nak. Kamu inginnya seperti apa? Supaya kelas kita ini bersih nak. Inginnya seperti apa? Kita tawarkan ke anak tadi. Kita tawarkan. Biar anak tadi sepakat. Jadi atas kemauan mereka sendiri, ya, gitu. Jadi mereka sepakat. Oh Bu, kesepakatannya misal untuk kebersihan ya, buat ke kotak sampah, gitu ya. Jadi kalau itu sudah kita biasakan anak menyepakati ya, insya Allah ya, sambil tadi belajar ya, lama-lama itu akan anak merasa terbiasa. Tidak lagi gurunya teriak-teriak ya, tidak lagi teriak-teriak marah-marah sehingga sampai kita kadang kebablasan, kita sampai ke diskusi ya, atau hukuman ya, sampai ke hukuman tadi. Nah, selanjutnya ya, materi saya selanjutnya adalah ini Bu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata kita manusia ini mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Kalau kita tidak bisa memenuhi, maka itulah akan timbul perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang kita yakini di sekolah kita. Karena tadi kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semua punya, bukan hanya guru, siswa kita juga harus tercapai kebutuhan dasar ini. Ya, yuk kita bahas sama-sama Ibu ya. Satu kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, satu kebutuhan dasarnya yang harus terpenuhi pertama adalah untuk bertahan hidup atau survival. Ya, apa saja yang kebutuhan hidup kita? Supaya kita hidup, supaya kita bisa bertahan hidup, yang jelas dari perut. Apa? Makanan. Ini harus terpenuhi ya Bapak Ibu. Contohnya guru kalau lapar di rumah nggak sempat sarapan ya, lapar mau ngajarin anak di kelas, kita marah ya, kita akan sering marah. Maka ayo sebelum ngajar, kebutuhan dasar yang pertama kita penuhi dulu ya, kita makan dulu biar nggak marah ya. Nih, ini juga terjadi di anak kita Bapak Ibu, terjadi di anak kita. Saat mereka lapar, banyak tingkahnya Bu ya, gak konsen lah, ngantuk lah, lemes lah ya. Maka kita usahakan ini, yuk kita belajar sama-sama dengan siswa kita untuk memenuhi kebutuhan dasar yang pertama ya, makan, pakaian juga ya, pakaian, rumah. Kalau di rumahnya sering kebanjiran Bu, ini ada kan daerah yang sering kebanjiran, ini juga mengganggu untuk anak-anak bisa konsentrasi dengan baik di sekolah. Nih kebutuhan dasarnya ya, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua ada
love and love and love, love and ya, love and make loving. Nah, ini kasih sayang ini penting. Ya, ini ya. Ya, Bapak Ibu, ternyata kita itu butuh kasih sayang. Murid juga butuh kasih sayang. Bapak kepala sekolah, guru-gurunya butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sekarang pertanyaannya, semua saya rasa sudah ya dapat kasih sayang di sekolah aktor ya, di sekolah kita tercinta ya, sudah, karena alhamdulillah SD kita ini kompaknya luar biasa, kekeluargaan, saling menyayangi ya, saling berbagi, alhamdulillah, dan rasa diterima. Sudah terpenuhi rasa diterimanya? Sudah ya Bapak Ibu ya. Iya, diterima, doakan Bapak guru hebat semuanya. Pasti Bapak kepala sekolahnya sangat bangga dengan kita ya. Amin. Nih, murid kita juga butuh Bu. Butuh. Apalagi kita seorang ibu, nggak sulit ya ngasih kasih sayang ya ke murid-murid kita. Ayo murid kita rangkul. Buat mereka itu nyaman dulu dengan ibu gurunya, sayang sama ibu gurunya. Insya Allah murid-murid ini akan betah di sekolah, akan semangat untuk datang ke sekolah. Itu motivasi dari dalam mereka. Karena aku senang kok sama ibu. Jangan nanti gini, aku gak mau masuk apa pelajaran TOK apa itu bapak gurunya gak pernah senyum. Berarti ini kurang rasa kasih sayang. Jadi perlu ya kita menyayangi murid-murid kita, jangan dibeda-bedakan, semua anak sama. Selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, ini yang berat. Berat mengartikan maksud saya. Kebebasan ya. Arti bebas maksudnya di sini, kita beri kebebasan ke murid itu bukan berarti bebasnya kamu belajar boleh nggak boleh. Ya, kamu di kelas boleh, kamu mau main silakan, bukan seperti itu. Kita beri kebebasan di sini, kita tahu, kita mendiagnosa anak ini kelebihannya di mana. Beri mereka kebebasan karena tidak semua anak itu mampu belajar secara akademik di kelas ya, untuk membaca, untuk menulis mungkin mereka kurang mampu. Tapi beri anak ini kebebasan, jangan dikekang. Kamu harus ini, kamu mungkin anak seperti itu memiliki kelebihan yang lain ya, seperti kemarin disampaikan oleh Bu Elis Kartika Seharapan. Bagus sekali Bu, orang tua murid tahu ya bahwa anak itu mungkin kecakapannya dia di pertanian ya, atau keterampilan yang lain, atau olahraga. Maksudnya beri kebebasan di sini tidak kita mengejas anak ini bodoh karena tidak bisa baca, tidak itu ya, karena semua anak itu memiliki keistimewaan. Di sini ya maksudnya kebebasan Ibu ya, bukan kebebasan dalam arti bebas penuh terserah, bukan ya. Terus selanjutnya, kebutuhan manusia itu senang, bahagia. Ya, ini kita ciptakan anak kita di kelas itu senang, bahagia, happy. Jangan dikit-dikit gurunya bentak, kamu ini. Jadi anak sudah terlalu ya. Kita bikin bahagia mereka dengan kita menciptakan kelas yang dinamis ya, yang ada iklan. Ya, berikan kesenangan untuk anak dengan media-media pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, tidak seperti itu saja ya. Ajak anak tadi belajar di luar, ajak anak tadi berkreasi. Misalnya kayak saya ngajarin anak untuk rajin menabung. Enggak cuma rajin menabung adalah artinya bla 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 bla, tidak. Saya ajak anak tadi, pertama saya bikinkan celengan. Kita ajak anak mengumpulkan barang bekas, ayo kita buat celengan. Untuk apa Bu? Ini belajar hemat, dalam arti hemat. Salah satu dari poin P5
hidup hemat listrik, hemat air, hemat uang, ya, uang saku terutama untuk anak. Ini guru yang wajib mengontrol anak untuk hemat dalam arti uang saku ya. Nah ini, jadi usahakan anak itu berhemat, kita bikinkan berupa celengan, gitu. Terus cara pengeluaran, kelas 1 sudah saya ajarkan Bu. Jadi anak ini saya kasih materinya itu senangnya mengatur uang saku saya gitu. Jadi setiap anak pasti berbeda-beda dengan uang saku. Jadi tanggal berapa uang sakunya berapa kan, pengeluaran juga. Kelas 1 sudah saya ini Bu, setiap hari uang saku harus dicatat. Jadi itu juga untuk kita kontrol siswa yang tadinya katanya untuk nabung ternyata untuk jajan, ketahuan di situ. Jadi di situ uang saku berapa dari orang tua 5.000, tabungannya berapa 10, tercatat semua di situ. Nah usahakan nak di belakang sini nanti sisa, harus sisakan entah itu 500, 1.000, ini nanti yang masuk tabungan yang kita bikin tadi. Itu mengajarkan anak hidup hemat. Kemudian kelima, penguasaan power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah anak ini butuh ternyata diakui Bu, ya butuh diakui. Kita saja ya guru butuh kan diakui, ya kan? Iya, anak juga butuh Bu, power, mereka itu mampu. Nah setiap anak seperti contoh tadi anak yang seperti Bu Mutama sudah sampaikan, anak yang belum bisa baca itu pun butuh pengakuan Bu. Makanya kenapa di kurikulum merdeka ini diusahakan jangan ada perintah untuk tadi ada menciptakan kesenjangan tadi ya, harus kita hapus itu. Karena apa? Ternyata mengurangi konsentrasi, mengurangi apa tadi Bu tadi kan, iya timbul iri ya. Karena kenapa sih nilainya perasaan setiap hari itu saya terus dapat 100, dia pernah dapat 80, kok peringkat 1 selalu dia. Jadi kan di situ timbulnya. Nah ini maksudnya di situ kurikulum merdeka itu menghapus perintah. Itu maksudnya. Karena anak ini butuh Bu pengakuan, power, penguasaan butuh. Seperti contohnya yang belum bisa baca, itu butuh juga. Penghargaannya saat mereka melakukan. Contohnya seperti saya contohkan ya, di kelas saya ada yang belum bisa baca. Tidak pernah saya bilang, oh kamu ini. Saat mereka pertama belum bisa, tiba-tiba bisa, luar biasa bangganya. Saat itulah kita memberikan penghargaannya. Luar biasa, nak kamu berilmu. Nah, itu akan pokoknya tadi. Nah, pengakuan atas kemampuan timbul. Jadi akhirnya rata semua anak itu merasakan atau pendapat kebutuhan itu. Nah ini Bu, apa sih dampaknya kalau melihat kebutuhan ini tidak terpenuhi? Itu akan timbul kelakuan-kelakuan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kebajikan universal, budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya ada dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Ini bisa berisi orang, ya, yang ada di pikiran kita, yang kita senangi. Bisa berisi orang atau hal-hal atau apa saja yang terbaik di dalam hidup kita, membuat kita itu bahagia, bisa terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah ini ternyata anak juga memiliki dunia berkualitas mereka ini. Siapa sih yang ada di dunia berkualitas mereka? Kita harus tahu kira-kira hal positif atau negatif gitu ya. Kita yang harus memasukkan dunia berkualitas anak-anak di dalam pikirannya. Apa sih yang ada di dalam hatinya mereka? Siapa yang diidolakan gitu ya? Yang menurut mereka ini orang yang mampu bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar 5 tadi. Semoga kita guru-guru ini ya, yang ada di dunia berkualitas anak-anak. Amin ya rabbal alamin.
kontrol. Ini selanjutnya ya, apa itu restitusi, kemudian apa itu posisi kontrol, akan kita bahas selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru coba perhatikan, kita sudah dalam posisi yang mana? Ini bisa Bu menilai diri sendiri ya. Ayo Bapak Ibu silakan perhatikan, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita berada dalam posisi terbaik, yaitu manajer. Harus kita, apakah bisa ibu-ibu guru hebat menjadi manajer? Sangat bisa dan harus belajar bisa. Apa itu 5 posisi kontrol guru tadi? 1, penghukum. Nah tadi ya, penghukum. Penghukum ini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan nunjuk-nunjuk atau menghardik. Ya, saya rasa semuanya walaupun toh sekali sudah ya melakukan, dan ini ternyata ya Allah sangat salah kita lakukan ke anak-anak kita Bapak Ibu ya. Hasilnya, karena hasilnya Bu yang membuat kita itu sadar kalau ternyata itu salah. Coba kita perhatikan hasilnya. Kemungkinan murid marah kan Bu, kalau kita marah balik loh, ya kan? Dan mendendam atau bersifat agresif anaknya. Nah, ini menjadi introspeksi kita sebagai guru Bu ya. Ada apa dengan anak-anak kita yang menurut kita masih belum sesuai tadi ya? Mungkin ini cara kita Bu ya untuk memberikan motivasi tadi yang masih bukan salah, masih belum pas ya. Kemudian selanjutnya, motivasi selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah ini biasanya kalau seperti ini guru-guru kelas rendah, saya merasa pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas Bu, ya kan, lemah lembut, sedih, halus, bahasa tubuh merapat pada anak, dan guru PJOK kayaknya cenderung seperti ini ya kan, kalau sama anak-anaknya Ibu ya. Nah, kalau marahi anak secara melotot nggak tega Bu ya. Biasanya kita ambil ini kalau untuk guru yang kelas rendah, lain dengan yang kelas tinggi tadi. Apa hasilnya kalau kita membuat siswa tadi merasa bersalah? Nih hasilnya, murid akan merasa bersalah, mereka merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, membuat sedih ibu gurunya. Ini murid akan ya, menganggap dirinya itu gagal. Nah, nih hasil tidak sama dengan orang lain. Kenapa sih saya kok seperti ini ya? Bang ibu guru saya mana? Ini ya, apakah ya? Jadi sebisa mungkin kita hindari Bu ya. Nah, Kalau bukan saya jelek, itu salah duanya. lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai teman saya rasa ini umum Bu ya. Saya rasa semua juga pernah ngalamin ini sebagai teman. Nada suaranya tadi ramah Bu, ramah. Ini biasanya ini terjebak kita di sini, dianggap ini benar, ya, karena sudah nih ramah, akrab, bercanda, tubuhnya merapat ke siswa, matanya tersenyum jenaka. Nih, ternyata hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa senang akrab dengan guru, sisi positifnya, ya. Negatifnya ada. Namun murid menjadi tergantung pada guru tersebut dan belum tentu akan menurut pada guru lain. Ya, nih. Padahal kita menciptakan siswa tadi yang berbudaya positif secara keseluruhan, menurut secara keseluruhan. Kalau kita ambil posisi sebagai teman,
baru mau berangkat. Tapi saat ibu yang lain menyuruh, ogah-ogahan, nunggu dipaksa. Ya. Nih kelemahannya Bu, kelemahannya. Selanjutnya pemantau, posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini mirip ke bahasa kepala sekolah ya. Hasilnya iya formal dia, datar formal. Tapi hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalani apabila melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan di sini. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman karena nih harus tinggal di kelas waktu istirahat untuk mengerjakan tugas. Ini ada kaitannya tadi dengan posisi apa tadi yang sudah Ibu sampaikan di atas tadi, ya. Ini pemantau mereka apa konsekuensi tadi Bu, hukuman dan konsekuensi pemantau. Jadi konsekuensinya kalau anak melanggar harus tinggal di kelas, bisa terlambat datang sekolah. Berarti anak ini harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan yang keterlambatan tadi, sehingga ini akan menyita waktu anak. Ini merampas hak anak untuk istirahat. Ini anak merasa tidak nyaman di sini, ya. Terus merasa diasingkan juga di sini. Tuh. Selanjutnya nih, posisi yang harus kita pelajari sama-sama Bu ya. Kami juga masih belajar di sini untuk bisa memposisikan kita guru ini sebagai manajer. Ya, jadi maaf Bapak, izin Bapak, bukan hanya Bapak kepala sekolahnya, guru juga harus bisa memposisikan dirinya sebagai manajer bagi siswa-siswanya. Apa itu posisi manajer? Ini posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid. Berbuat tadi sesuai bersama dengan murid, sesuai dengan kesepakatan, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman. Sebelum kita menginjak ke posisi manajer, kita harus paham dulu Bu, bisa memposisikan dulu sebagai posisi teman tadi, ya. Dan pemantau, ya, teman dan pemantau kita pelajari dulu, kita harus bisa memposisikan dulu, baru bisa kita menginjak ke posisi manajer. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu posisi teman dan pemantau tadi diperlukan. Mungkin ada keadaan tertentu ya Bu, kita tidak bisa mengambil posisi manajer, kembali lagi ke teman atau pemantau. Kalau manajer ini nada suaranya halus, tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, ya, mendekat pada murid. Nanti ada Bu contoh-contohnya, contoh tentang 5 posisi kontrol tadi ya, ada hukuman tadi dan sebagainya. Nah, saya juga sudah Bu kemarin mencoba ya memposisikan diri saya sebagai posisi pemantau. Ini ada nanti videonya kita tonton sama-sama Bu ya. Juga memposisikan diri saya sebagai manajer. Nah, itu nanti seperti apa kita bisa tonton. Nah, ini juga saya memiliki video, ada 3 video yang luar biasa, wajib Ibu tonton semua. Ini 5 posisi kontrol, itu seperti apa yang harus dilakukan, segitiga restitusi ya. Nah, nanti ya nontonnya terakhir sebelum Bapak Ibu dulu ya. Selanjutnya materi selanjutnya ada restitusi atau segitiga restitusi. Nah, ya Bapak, ya terima kasih Bu. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita Bapak Ibu ya, untuk memposisikan diri kita sebagai manajer
Ini kita harus paham dulu. Harus paham dulu, harus memahami, menguasai 3 tahapan segitiga restitusi ini. Ini yang harus kita kuasai dulu, Bu, kalau mau jadi manajer. Karena saat kita memposisikan diri sebagai manajer, 3 ini harus secara urut, tidak boleh beracak, Bu, ya. Harus berurut. Pertama, apa yang kita lakukan sebagai guru kalau menghadapi siswa kita yang ada kasus atau masalah, misalnya terlambat, ya, yang umum, Ibu, ya, terlambat datang. Nih, pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Ini nanti ada videonya, ada ya. Jadi kata-kata yang biasa kita ucapkan saat menstabilkan identitas itu, pertama, setiap orang pasti pernah. Nih, Bapak Ibu, kita akan tonton sama-sama supaya lebih menguatkan pemahaman kita tentang materi posisi kontrol tadi, ya. Dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menjalankan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh dua dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghasut. Apa lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu,
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok Ada Bu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Masih banyak sekali videonya ya, tapi karena waktu ya, mungkin di lain kesempatan kita akan tonton sama-sama videonya yang belum kita tonton tadi ya. Ada segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan lagi untuk sama-sama kita belajar bagaimana cara kita memposisikan diri di depan anak-anak didik kita supaya mereka bisa termotivasi secara intrinsik ya, bukan motivasi secara eksternal yang selalu kita lakukan saat ini ya, dengan memaksa, karena ternyata dengan memaksa itu tidak efektif, yang justru anak tadi kalau tidak dipaksa tidak melakukan ya, kalau tidak diperintah tidak melakukan. Kita sama-sama ayo berkolaborasi Bu, Bapak Ibu hebat ya di sini di SD kita ini dengan bimbingan tentunya dari guru penggerak kita Ibu Meme Winarti. Mohon Ibu bimbingannya untuk kami agar bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita ini ya. Demikianlah tadi ya yang bisa kami sampaikan, mengingat waktu ini hari Jumat di Bapak Ibu ya. Sebenarnya masih banyak sekali materi-materi yang harus kita sampaikan dan Bapak Ibu ketahui, kita belajar sama-sama supaya kita lebih maju lagi, lebih hebat lagi, dan bisa menciptakan siswa-siswa yang berkualitas, berbudaya positif, berkarakter yang baik tentunya ya. Nah, demikianlah saya akhiri paparan dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala kekurangannya, saya juga mohon maaf. Inilah batas kemampuan kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Sekali lagi saya katakan, saya bukan menggurui, kita ayo belajar sama-sama, berkolaborasi sama-sama untuk demi peningkatan SD kita tercinta. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Ibu Siti Maisarah SPD yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini ya, yang tentunya ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup atau doa. Kita tutup acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi amal ibadah buat kita, untuk kita semua. Marilah Bapak Ibu kita sama-sama tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.